Tersesat di zaman edan. Hidangan hanya bisa dinikmati oleh penguasa zaman. Sedulur, selamat datang di Warisan Channel. Bersama saya, Pamong Panengen, mengajak sedulur semuanya untuk menggali lebih dalam tentang Cokro Manggilingan dan sebuah perputaran zaman menurut sang pujangga Raden Ngabei Ronggowarsito. Mari kita sambut keberanian kita untuk memahami zaman yang sedang kita jalani dalam episode Tersesat di Zaman Edan. Cokro Manggilingan, ya. Cokro Manggilingan owah gingsir gilir gumanti mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan ini tak pernah diam. Ia terus berputar seiring perjalanan waktu. Namun, apakah kita menyadari bahwa betapa rumitnya perputaran zaman ini? Mari kita lihat 3 fase zaman menurut Ronggowarsito. Sedulur Warisan Channel, kita memulai perjalanan kita dengan zaman Kolotido. Sebuah era egois yang membelenggu nurani dan etika moral terlihat seperti barang antik yang berharga tapi terlupakan. Dan dalam suasana ini setiap orang hanya mementingkan diri sendiri. Adil, tidak adil, hanya menjadi permainan kata yang manis dan tipis. Kebenaran terkubur di antara kepentingan pribadi yang sudah terukur. Kesenangan pribadi dan golongan diutamakan, sementara kebaikan dan kebenaran diinjak-injak terabaikan seperti onggokan sampah di pinggir jalan. Ya, zaman ini muncul ketika stabilitas dan kemapanan membuat egoisme tumbuh seperti rumput liar di padang ilalang yang tersiram air hujan. Sedulur, berhati-hatilah karena zaman Kolotido ini membawa kita pada puncaknya, yaitu zaman Kolobenduk, atau sebagian orang menyebutnya zaman edan, di mana stabilitas palsu merajalela, kebenaran hilang dalam kabut ketidakpedulian. Di sini, di zaman ini, yang benar dianggap salah dan yang salah dianggap benar. Kegelapan dan ketidakpastian hukum menyelimuti segalanya seperti kain hitam yang menutup mata hati pemimpin negeri. Fitnah dan hoaks menyebar seperti wabah COVID yang sulit dikendalikan, apalagi dijinakkan. Sedulur, zaman ini zaman sengsara dan angkara murka, di mana wong Jawa ilang Jawane. Ya, orang Jawa sudah lupa akan Jawanya sendiri. Fitnah, konflik, kesenjangan, ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi menjalar di setiap sudut negeri, dan pemimpin kehilangan kewibawaan. Tapi anehnya, mereka tetap dianggap pantas serta layak untuk dipuja. Ya, semua menjadi jungkir balik. Yang benar menjadi salah dan yang salah dijadikan sebuah kebenaran massal. Wong cilik tetap tersesat dalam ketidakberdayaan, sementara penggede tetap bertahan dalam kebesarannya. Tahu nggak?
kemiskinan adalah ladang untuk mempertahankan kekuasaan. Sedulur, apakah ciri-ciri zaman ini masih nampak di situasi sekarang ini? Apakah kita masih tersesat dalam perputaran zaman edan ini? Semoga tidak terjadi di negeri tercinta ini. Sedulur Warisan Channel, jangan putus asa, sebab di ujung gelapnya zaman Kolobendu terdapat sinar keadilan dan kebaikan. Zaman Kolosubo akan menghadirkan stabilitas, keadilan, dan kemakmuran. Sebuah masa di mana kestabilan tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga dalam dimensi non-fisik. Di sini, di zaman ini muncul Ratu Adil. Ya, pemandu yang selalu sadar dan waspada. Kita perlu menyadari peran kita menjaga keadilan dan kebaikan agar tidak kita kembali tersesat dalam zaman Kolotido dan zaman Kolobendu. Sedulur, bagaimana kita menyikapi cokro manggilingan ini? Apakah kita akan terus tersesat di zaman Kolotido dan Kolobendu? Atau kita bersama-sama menuju zaman Kolosubo? Tetaplah bersama kami di Warisan Channel, yang mana di sini tempat pengetahuan dan warisan luhur bangsa bertemu. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak menyadari arti perputaran zaman menurut Ronggo Warsito. Mari kita bersama-sama menjelajah lorong waktu menuju keadilan dan kebaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.